Oke, tapi anggota saya Satu, dua, tiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah Mutiara Haramain, pengajian virtual yang selalu istiqomah setiap hari Selasa. Bersama saya Sylvia Nasliha. Bagaimana kabarnya semua jamaah? Alhamdulillah, saya doakan sehat semuanya. Untuk jamaah umroh PT An-Namiroh yang sekarang lagi di Tanah Suci Mekah, semoga juga diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan ibadah umroh. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi dalam acara Mutiara Haramain ini. Bersama saya, di samping saya ibunya Haji Jawaroh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita tetap dengan tema yang sebelumnya, membumikan kandungan isi Al-Quran, seperti itu. Langsung saja saya persilahkan Ibunya Haji Jawaroh untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim al-ayat. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, kepada para pimpinan pondok pesantren Al Hidayah, juga direktur PT An-Namiroh Travelindo dan semua keluarga besarnya, karyawannya, dan para pemirsa yang tercinta, keluarga besar jamaah haji, jamaah umroh dari PT An-Namiroh Travelindo, baik yang sudah berangkat maupun yang sekarang sedang diisolasi, di karantina, yang tertunda, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang segar ini Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa tetap beraktivitas untuk mengkaji, membumikan isi Al-Quran dalam pengajian ritual PT An-Namiroh Travelindo atau Mutiara Haramain. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar Mutiara Haramain yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa saya akan melanjutkan ayat Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25, Pak Silvi, pada saat ini ya. Yang akan saya bahas insya Allah tentang rezeki-rezeki Allah yang diturunkan, terutama berupa hujan. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah hujan 3 kali, rupa-rupanya rumput-rumput sudah segar, bunga-bunga sudah tumbuh kembali, dan insya Allah para petani-petani sudah akan memulai ada pekerjaannya lagi, yang bertandur dan lain sebagainya. Semoga berkah semuanya. Seperti biasa akan saya bacakan, monggo disemak semuanya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Saya kaji dua ayat dulu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nas, hai manusia. Maksudnya pada waktu itu karena Al-Quran diturunkan di Mekah, maka maksudnya adalah manusia-manusia yang ada di Mekah. Jadi pada saat itu ya, walaupun ini diturunkan, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk sebagai petunjuk manusia sampai akhir zaman seluruh dunia. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, u'budu, sembahlah olehmu. Karena pada waktu itu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy waktu itu masih menyembah apa? Berhala. Masih menyembah berhala, menyembah patung-patung. Ya. Jadi u'budu rabbakum. Yang kemarin hubungannya dengan orang-orang kafir, hubungannya dengan orang-orang munafik, diingatkan oleh Allah. U'budu rabbakum, sembahlah olehmu. Rabbakum, Tuhanmu. Ini menjurusnya kepada Allah. Jadi maksudnya tinggalkan berhala-berhala itu, tinggalkan patung-patung itu, tapi wahai manusia semua, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Siapa yang dimaksud? Alladzi khalaqakum, Tuhanmu yang menciptakan kamu. Berarti Allah. Berarti bertauhid. Kalau berhala itu kan banyak, Mbak Silvi, diciptakan banyak, tidak satu. Nah, maka diingatkan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ini menjurus kepada tauhid bahwa Allah itu adalah Esa. Allah adalah Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu. Ya. Yeah. Di mana alladzi khalaqakum, yang menciptakanmu. Maksudnya diingatkan, ayo berpikir bahwa menciptakan manusia itu bukan berhala-berhala. Karena berhala itu yang menciptakan siapa? Manusia. Ya. Masa kita secara akal, ya, secara akal kita menciptakan boneka, kita menciptakan berhala, kita menciptakan patung, kemudian kita sembah. Nah, itu diingatkan. Kembalilah wahai manusia semua, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, bahwa kamu itu ada yang menciptakan, adalah Tuhanmu, dan Tuhanmu itu adalah Allah. Sebelumnya dia tidak ada kan, ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ingatlah sebelum kamu ada manusia yang sudah diciptakan oleh Allah. Karena ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Idris, ada Nabi Soleh, masa buahnya. Jadi manusia diciptakan sebelum pada waktu Nabi Muhammad SAW. Nah, karena pada zaman Nabi Muhammad itu orang-orang Mekah masih dalam keadaan jahiliyah, masih menyembah berhala-berhala, masih menyembah patung-patung. Diingatkan oleh Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, la'allakum tattaqun.
Maksudnya karena takwa kemarin sudah kita terangkan bahwa orang-orang muttaqin, orang-orang yang percaya dengan yang gaib, ya, orang-orang percaya dengan adanya surga, orang-orang percaya dengan adanya kiamat, orang-orang percaya adanya neraka. Nah, agar kamu seperti orang-orang yang bertakwa, agar kamu maksudnya diselamatkan pada asalnya, diberikan harapan, dinyatakan agar kamu terhindar dari siksa neraka, agar kamu tidak musyrik, agar kamu tidak jahiliyah, agar kamu tidak menyembah berhala. La'allakum tattaqun, berarti Allah memberikan suatu kepastian. Apabila kamu menyembah Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan jelas orang-orang muttaqin adalah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pada ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala, dialah yang telah menjadikan, menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan. Apa hamparan itu, Mbak Sibi? Tanah yang luas mungkin. Oke, itu hamparan. Aku kalau kecil seperti tempat duduk tinggal. Ya itu hamparan juga ya, itu Tapi bumi ini kan Luas. sekali sebagai hamparan. Di mana saja kamu itu berdiri, duduk, apapun di atas bumi. Tapi kalau bumi itu adalah termasuk planet yang diciptakan Allah yang paling kecil ya kalau tidak salahnya. Kalau diterangkan salah satu yang paling kecil, sehingga perputaran bumi sangat cepatnya ini sehingga kita tidak terasa. Seperti kita kalau di atas pesawat Pak Sufi ya, kita sudah sering naik pesawat ya. Jadi bumi itu sangat luas sekali. Nah, sebagai hamparan, sebagai tempat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, ya. Firasyan menciptakan bagimu sebagai bumi sebagai yakni hampa tidak begitu keras dan tidak begitu lunak. Kalau begitu keras seperti batu misalnya, kan orang sakit. Begitu lenak seperti lempung misalnya, kan terperosok masuk ke dalam. Masya Allah, luar biasa. Itulah suatu keimanan kalau kita mau mengkaji, ya. Kalau kita mau mengkaji Al-Quran tuh Masya Allah, yazidu bitta'ah, iman kita akan bertambah karena suatu ketaatan. Nah, kalau kita tidak bisa terus mengkaji, ya, wayang khusus terjadinya suatu maksiat, dosa, bil maksiat, maka keimanan kita akan berkurang. Masya Allah ya. Kalau kita kaji, Allah menciptakan bumi yang seluas ini disiapkan oleh manusia ya sebagai hamparan. Wasama abinaa, dan langit sebagai naungan, sebagai atap. Masya Allah. Langit itu tingkat berapa ciptakan Allah? Tingkat berapa? 7. Masya Allah. Diterangkan nanti di ayat lain kita. Kalau kita terangkan sendiri, waktunya tidak nyampe ya. Kalau mungkin pemirsa ingin, ya apa sih langit itu tingkat 7 itu dicap-capnya gimana? Nah, sebegitu luas sekali, seperti atap, seperti payung ya. Makanya matahari itu Masya Allah ya, di atas sangat berwarna ya, tapi ditaungi oleh apa itu mendung dan lain sebagainya. Nah, wassamaa binaa ya, wassamaa binaa. Wa anzala minas sama'i ma'a, dari langit itu yang sebagai naungan, sebagai atap ya, diturunkan oleh Allah air hujan. Luar biasa. Nah, ini kalau ilmu apa Pak Sufi, kalau anak-anak sekolah dipelajari ada hujan buatan, itu ilmu apa itu? Ilmu pengetahuan alam. Oh, ilmu pengetahuan
pengetahuan alam ya. Saya karena tidak faknya ya pernah lah mempelajari waktu saya di MTS, waktu di SMP, waktu saya di MAN ya mesti kita dipelajari sedikit ilmu pengetahuan alam. Dan itu pun menambah suatu keimanan betul ya. Jadi ada mendung, ada hujan buatan. Kalau dulu di Arafah itu Mbak Silvi ada hujan buatan karena panasnya luar biasa. Maka di situ ada air yang diturunkan seperti hujan buatan untuk agar orang-orang yang beribadah di tanah Arafah yang panas itu bisa merasa dingin segar lah. Itu namanya hujan buatan. Ilmu alam itu ya namanya ya. Iya. Ada ya. Namanya ilmu alam ya. Allah menurunkan air dari langit sebagai hujan. Jelas hujan itu masuk ke mana? Ke tanah, ke bumi, Masya Allah. Di situ disimpan. Makanya banyak pohon-pohon besar di alas ya, untuk menyimpan air agar tidak banjir. Masya Allah, kasihan sekali kalau kita lihat di Jakarta. Masya Allah, semoga Allah melindungi hamba-hambanya ya, menyingkirkan musibahnya. Kita lihat sudah banyak yang banjir, sudah banyak yang longsor. Alhamdulillah di Jawa, khususnya di Mojokerto ya, walaupun tadi malam itu kita melihat di Mojoanyar dan sekitarnya itu agak ada banyak tapi tidak banyak. Nah, semoga Allah segera untuk menghilangkan air yang menggenang, tidak menjadikan susah kepada hamba-hambanya. Amin. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dari langit itu sebagai menurunkan air yang disimpan untuk di bumi ini, fa akhraja bihi, dan dikeluarkannya daripadanya, maksudnya air menjadi rezeki, menjadi minas samarati rizqal lakum ya, akan tumbuh di situ buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Ya, air itu luar biasa ya, memang membawa rezeki ya. Para petani dengan air itu bisa panen ya. Para penanam buah-buahan, para penanam polowijo, brambang, sembowarang kali itu ya, karena Allah padi ya itu sudah menumbuhkan untuk makan manusia, dan buah-buahan dikonsumsi oleh manusia agar manusia itu sehat walafiat. Untuk apalagi masa Covid ya Mbak Silvi, disuruh banyak memakan yang bergizi termasuk bervitamin untuk menangkal penyakit, di antara penyakit corona ya. Minas samarati rizqal lakum, dan juga rumput-rumput ikut tumbuh. Untuk apa rumput? Untuk diberikan kepada binatang ya. Yang buah-buahan dimakan oleh manusia ya. Kemudian yang polowijo dipakai jamu oleh manusia. Yang rumputnya diberikan kepada binatang. Dan binatang yang halal itu pun akan dimakan juga oleh manusia. Suatu berkesinambungan ini ya. Jadi antara namanya nabati, kemudian hewani. Ya, semua disediakan oleh Allah untuk manusia. Maka u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, kembalinya ke situ ayat itu. Akhirnya kita banyak pengetahuan ya. Akan kita kaji terus, kita gali. Khalaqakum. Nah, oleh karena itu Allah sudah memberikan seperti itu, menciptakan manusia untuk beribadah, untuk ingat kepada Allah, menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, kemudian diturunkan hujan, dengan hujan itu turun tumbuh tumbuhan yang menjadikan suatu rezeki untuk dimakan manusia, dan rumput-rumputnya untuk dimakan hewan, hewan pun untuk dimakan juga oleh manusia. Fala taj'alu lillahi andada, maka
janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Artinya serikat-serikat dalam pengabdian. Maksudnya seperti ini. Tadi orang-orang Quraisy ya, orang-orang Mekah masih menyembah apa? Berhala. Nah, kemudian disuruh Allah tinggalkan berhala itu, karena berhala itu yang menciptakan juga manusia, tidak bisa memberikan suatu manfaat. Sehingga Allah membuktikan hujan, kemudian rezeki, buah-buahan, rumput dimakan oleh hewan dan lain sebagainya, agar kamu wa antum ta'lamun, agar kamu mengerti, agar kamu mengetahui. Jangan sekali-kali menyamakan ya, menyekutukan, mengada-adakan bahwa ada yang bisa menolong selain Allah. Akhirnya menjadi apa? Musyrik. Nah, jadi itu ya. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Ojo macam-macam. Bahkan ada orang maksudnya nuwun sewu ya. Oh ya, ini ada cincin ya. Kadang orang-orang itu ada memakai cincin itu di apa, cincinnya itu didusi, dimandikan dan lain sebagainya lah. Keramat katanya cincin ini yang bermata ini harganya jutaan rupiah ini bisa membawa rezeki. Nah, itu namanya mengada-ada. Itu artinya menyamakan. Itu artinya menyekutukan. Itu yang dilarang oleh Allah. Karena cincin itu pun termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau ada mutiara dari laut, sekarang kan seperti itu ya. Ada apa itu, batu-batuan yang diambil dari gunung. Itu pun semua ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya dinamakan makhluk. Yang sang penciptanya dinamakan Al-Khaliq. Sebagaimana Allah mengatakan, berfirman, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Artinya serikat-serikatnya dalam pengabdian. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui bahwa Dia adalah pencipta. Sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidaklah layak disebut dikatakan Tuhan. Contohnya ya, boneka Mbak Silvi. Ya, boneka itu dipuja-puja. Ada yang ya, saya juga tahu kok ada orang yang seperti boneka itu dikeramatkan ya. Sudah ya, dikalung dan lain sebagainya. Katanya boneka itu kalau malam Jumat bisa berbicara misalnya ya. Disembah, disamakan, karena boneka itu bisa mendatangkan rezeki. Karena boneka itu bisa menjadikan jodoh. Nah itu yang padahal ngerti bahwa boneka itu diciptakan manusia. Dan manusia diciptakan oleh Allah. Maka ini ya, jadi Masya Allah ya, ayat ini mengingatkan tauhid kita ya, agar tauhid kita Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak bergantung, Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu pada ayat 22. Nanti kalau masalah mungkin ada ingin lebar lagi punyai ya, karena waktunya kita terbatas, nanti bisa tanya. Oke? Kita lanjutkan kepada ayat 23. Yang tadi juga belum saya baca memang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum
Wa in kuntum fi raibin, sekiranya kamu merasa ragu atau bimbang, mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu benar-benar dari Allah. Tapi memang ada yang ragu, ditentang itu ya oleh orang-orang kafir Quraisy, ditentang. Padahal Al-Quran itu bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril sebagai petunjuk agar manusia bahagia hidup di dunia dan akhirat. Dan Al-Quran menjadi kitab suci umat Islam. Sudah tidak ada kitab lagi. Tapi umat Islam juga wajib percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Contohnya kan dulu Taurat, Injil, Zabur. Ya. Kalau pertama mungkin kitab Taurat dulu. Ya, tapi Musa alaihissalam. Kemudian dibuat kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran sebagai penyempurna tiga kitab itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu orang-orang masih ragu, belum percaya, padahal sudah ada kitab-kitab ya sebelumnya. Belum percaya bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Al-Quran la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apabila masih ragu, faktu bi suratim min mithli. Nah, jadi ditentang pada waktu itu ya. Karena pada waktu itu walaupun zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy sudah pintar sekali membuat syair-syair. Ya. Jadi yang dikatakan jahiliyah itu bukan bodoh. Bodoh apanya ya? Karena sudah pintar membuat patung, ya, sudah pintar membuat syair, sudah pintar berdagang dan lain sebagainya. Tapi tidak pintar mengisahkan Allah. Ya. Jadi masih gak percaya kalau Al-Quran itu benar. Faktu bi suratin min mislihi, maka buatlah sebuah surat yang sebanding dengannya, dengan surat yang diwahyukan itu. Mim misli, minim yang berarti dari maksudnya di sini ialah untuk menjadikan keterangan atau penjelasan, sehingga artinya ialah yang sebanding dengannya. Akhirnya pada waktu itu memang sempat untuk diadakan sayembara. Kalau dulu itu sayembara, kalau sekarang itu apa? Pertandingan, perlombaan. Kalau dulu itu sayembara. Nah, sehingga orang-orang yang ahli membuat syair, ahli sastra, ya, ahli mengarang pada zaman itu, hakim khawatirnya kalah dengan Al-Quran yang istimewa keterangannya ini, maka tetap orang-orang jahiliyah pada zaman itu mengadakan suatu sayembara, lomba untuk membuat syair. Sehingga buahnya Mbak Sri pada waktu itu jadi mengembangkan tentang gajah. Kalau sekarang kan anak-anak TK, gajah binatang adalah yang sangat besar. Nah itu ya. Kemudian matanya kecil, telinganya lebar, hidungnya panjang, kakinya besar. Tapi tidak pakai di mana tempatnya, di kebun binatang, tidak pakai itu. Nah itu jadi ada yang mengungkapkan gajah, ada lagi alfil, burung ababil. Padahal di situ sudah ada surat al-fil yang menerangkan burung ababil menyerbu Raja Abroha sewaktu Raja Abroha menyerang suatu Ka'bah. Nah itu dia juga ikut juga menerangkan tentang keistimewaan burung ababil. Mungkin burung yang bisa terbang jauh, mungkin burung yang bisa membawa kerikil dari neraka. Nah itu. Jadi faktu bi suratin min misli, maka buatlah sebuah surat yang sebanding dengannya. Nah, jadi banyak yang mengikuti. Tapi
Al-Quran tidak akan kalah dengan syair-syair walaupun diciptakan dari orang-orang yang ahli syair. Pemirsa rahimakumullah, para pendengar khususnya dari keluarga besar PT An-Namirah Travelindo, jamaah pengajian rutin Pondok Pesantren Al-Hidayah, ya. Kemudian wali santri, wali murid dari semua lembaga Pondok Al-Hidayah dan semuanya yang mendengarkan pada saat ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, wada'u syuhada'akum, dan ajaklah saksi-saksimu. Sampai seperti itu, ya. Diadakan suatu sayembara di lereng gunung, ya. Kemudian didatangkan dewan jurinya. Kalau sekarang sepak bola misalnya, kalau sekarang lukis misalnya, ya. Kalau sekarang puisi ya. Jadi diambilkan dewan-dewan juri atau saksi-saksinya untuk menjuri, untuk memberikan nilai dengan sastra-sastra yang digarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Menandingi Al-Qur'an. Menandingi Al-Qur'an. Wada'u syuhada'akum, dan ajaklah saksi-saksimu, maksudnya Tuhan-Tuhanmu, bawalah. Nah, di samping dia mengarang suatu syair, di samping dia mengarang suatu puisi, di samping dia mengarang suatu ramalan-ramalan, disuruh Allah mendatangkan saksi. Apa saksinya? Berhala-berhala yang diciptakan, yang pada waktu itu dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai bisa merubah segala sesuatu. Faktu ada'u syuhada'akum, datangkanlah. Nah, Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah itu min dunillahi, selain dari Allah. Ayo datangkan. Berapa besar? Apa itu? Ada yang membuat 1000 misalnya. Ada patung yang besar, dijonjong orang 40 nggak kuat. Disuruh menjadi saksi, disuruh menjadi bukti benar enggak syair itu apapun dibanding dengan ayat Al-Qur'an. Nah, min dunillahi, selain dari Allah, untuk menjadikan penolongmu in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar bahwa Al-Qur'an itu hanyalah buatan dan ucapan Muhammad. Dikatakan orang kafir belaka, maka cobalah lakukan demikian. Bukankah kamu orang-orang yang berlidah fasih seperti Muhammad pula? Tatkala mereka tidak mampu mempermintaan itu, maka Allah Ta'ala pun berfirman dalam ayat berikutnya. Maksudnya seperti ini. Karena dia merasa ahli-ahli syair, ahli-ahli puisi, dia juga fasuhan. Seperti Nabi Muhammad membacakan Al-Qur'an. Ya. Walaupun pada saat itu memang Nabi Muhammad diajari oleh siapa? Malaikat Jibril. Makanya mengaji Al-Qur'an itu harus ada gurunya, Mbak Silvi. Tidak harus kita belajar beli Al-Qur'an, loro-loro kita malu, misalnya kita gengsi mau cari guru Al-Qur'an karena kita sudah tua misalnya. Sedangkan anak-anak kita yang di Pondok Al-Hidayah sudah pinter-pinter, misalnya dari playgroup TK dan SMP, apalagi yang masuk pesantren, terus ibunya merasa gengsi, tidak boleh. Ya tetap ibunya harus mencari seorang ustazah, guru. Dikhawatirkan Al-Quran tulisannya dengan Latin kan berbeda ya. Seperti waladhdallin, ada waladhdallin. Nah itu harus dibenarkan. Nabi Muhammad SAW sendiri juga diajari sampai 3 kali oleh malaikat Jibril, seketika malaikat Jibril memberikan suatu wahyu dari Allah. Contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sampai 3 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, jadi para pemirsa, khususnya para wali santri, kemudian para jamaah haji, para jamaah umroh yang belum bisa membaca Al-Quran, PT An-Namirah Travelindo ya mempersilahkan ya siapapun mau mendaftar, monggo, bisa dididik di pondok pesantren, bisa dididik di kantor haji dan umroh PT An-Namirah. Khususnya doa-doa yang apabila Bapak Ibu mau berdoa di Mekah, khawatir keliru maknanya, bisa akan
diberikan Tidak. ustadz dan ustadzah di PT Al-Namiroh ini. Tidak usah khawatir, ya, akan didampingi terus lah. Dan apabila yang mau belajar dipersilahkan, ya. Insya Allah saya kalau memang ada waktu, jadi bisa dikondisikan untuk memberikan pelajaran Al-Quran. Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang Mekah tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah la raiba fih, tidak ada keraguan. Nah, akhirnya yaitu banyak yang memberikan syair-syair. Ya. Kita lanjutkan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak dapat melakukan yang dimaksudkan disebabkan kelemahan dan ketidakmampuan, walan taf'alu, dan kamu pasti takkan dapat melakukan. Maksudnya ya, maksudnya seperti ini. Kalau tidak bisa membuat syair, sastra, puisi yang seindah isi Al-Quran, nah, maksudnya jangan terlalu memang nggak bisa, ya nggak bisa dibanding gitu loh, maksudnya gitu. Walam taf'alu, ya memang nggak bisa karena Al-Quran ini sastra di atas sastra, syair di atas syair, ya, gitu ya. Fattakunna rollati, maka jagalah dirimu dari neraka. Jangan nyengkel lagi, maksudnya seperti itu loh. Jangan bantah lagi bahwa memang Al-Quran ini betul-betul wahyu Allah sebagai petunjuk manusia. Apabila manusia mau mengikuti, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Fattakunna rollati, maka jagalah dirimu dari neraka dengan jalan beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan manusia. Maksudnya, ya kalau sudah seperti itu, berimanlah, percayalah. Termasuk rukun iman ada iman kepada kitab-kitab Allah. Percayalah bahwa Al-Quran ini bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diselamatkan dari api neraka. Karena api neraka itu allati waquduhan nas wal hijarah, sangat menyakitkan, sangat menakuti, di mana Al-Quran itu yang kayunya, apinya terdiri dari manusia. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kayunya neraka itu yang dibakar manusia, kayunya juga terdiri dari manusia, bahan bakarnya, yakni orang-orang kafir, wal hijarah, waquduhan nas wal hijarah, dan batu misalnya yang dipakai untuk membuat patung-patung dan berhala-berhala mereka. Jadi batu-batu besar yang dipakai untuk patung itu nanti, ya seperti itulah, dan itulah juga yang menjadi bahan bakar di dalam neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kami disuruh untuk menjauhi, disuruh untuk meninggalkan. Jangan sekali-kali menyamakan Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uiddat lil kafirin, yang sedemikian itu ya adalah disediakan oleh orang-orang kafir, karena sudah diberi tuntunan, karena sudah diberi peringatan, karena sudah diberi petunjuk, tapi tetap tidak beriman. Karena apa tadi, gengsi ya, karena dia sudah membanggakan dengan puji-pujiannya, membanggakan dengan arca-arcanya ya,
Padahal walaupun sebesar gunung pun yang menciptakan arca itu adalah manusia yang tidak bisa memberikan faedah sedikit pun. Contohnya Mbak Silvi, ada suatu arca, arcanya itu didekati dengan lalat. Patung ini ya. Ya patung itu. Didekati dengan lalat, ya, didekati dengan lalat. Bisa tidak ya patungnya itu menyimpangkan seperti manusia apabila dengan lalat itu? Bisa tidak? Nggak bisa kan? Diam saja. Diam saja. Nah, makanya apalagi kita memberikan rezeki kepada manusia. Ya. Maka kita lanjutkan kurang satu ayat lagi. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah berita gembira, kabarkanlah alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang kafir, munafik yang disediakan neraka seperti itu, maka berbanggalah, diberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, yang mengerjakan, membenarkan Allah, mengerjakan kebaikan, baik kebaikan yang fardu maupun kebaikan yang sunnah. Lahum jannatin, bagi mereka disediakan surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yaitu taman-taman yang ada pepohonan di tempat-tempat kediamannya. Luar biasa. Jadi orang-orang yang beriman, berilah kabar gembira. Ya. Kalau sekarang kita masih di dunia, Mbak Silvi, ada susah, itu sudah wajar. Ada kesulitan, bahkan Allah sudah mengatakan, memberikan firman-Nya, kalau itu ada kesulitan mesti ada kemudahan. Kalau ada kesusahan mesti ada suatu kegembiraan. Kalau ada kerugian mesti ada laba. Itu sudah. Maka berikan kabar gembira bahwa selain itu nanti orang-orang beriman dan beramal soleh disediakan surga yang ada pepohonan dan tempat-tempat kediaman yang mengalir di bawahnya. Di bawah kayu-kayu itu maghligi al-anhar. Luar biasa. Seperti lautan, sungai yang airnya jernih, ya. Tajri tahtihal anhar, ya. Putihnya bagaikan susu, manisnya bagaikan madu. Apabila diminum abadan abada, tidak akan ngelak selamanya. Termasuk pahala orang-orang yang berpuasa rojak. Ya, Masya Allah, luar biasa kan? Itu makanya kita berikan kepada orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita seketika di dunia, Mbak Silvi, ada susah, itu wajar. Ya. Ada tidak berhasil, itu wajar. Tapi di kali waktu Allah akan memberikan segalanya untuk orang-orang yang beriman, terutama di surga nanti. Kita tidak bisa ya istilah membayangkan, karena sudah diberikan mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Kita di surga nanti itu saking nikmatnya tidak pernah terdengar seperti hanya mendengar kita musik-musik yang enak di dunia, belum pernah. Ya, walaupun kita mendengarkan sholawat-sholawat sekarang sedang viral, sholawat macam-macam sholawat, ya, sholawat yang merdu-merdu, ya, Masya Allah, ya. Kemudian lagu-lagu yang enak-enak, ya, makanan yang nikmat-nikmat, itu nanti di surga lebih nikmat dari itu. Masya Allah, ya. Kullama ruziku
minha, setiap mereka diberi rezeki dalam surga itu maksudnya diberi makanan min samarati rizqa, berupa buah-buahan yang tadi diterangkan ya. Mereka mengatakan hadzal laqalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, inilah yang pernah, maksudnya seperti inilah yang pernah diberikan kepada kita dulu. Tapi walaupun rasanya tidak sama, sudah kurma pernah ya, anggur dan apel ya sudah. Sekarang apel itu berbagai macam apel, anggur pun berbagai macam anggur di bumi. Masya Allah. Mangga jalan Pak Silvi sekarang ada berapa ratus macam mangga, sampai ada mangga alpukat ya, Masya Allah. Dulu itu buah yang bisa campur dengan itu hanya alpukat ya. Sekarang ada sudah mangganya enak, bisa dilepas, namanya mangga alpukat, Masya Allah. Jadi satu nama buah-buahan itu sudah macamnya ratusan. Kurma ratusan Pak Sufi. Ada kurma biasa Mesir, ada kurma sukari yang tumpuk itu ya, ada kurma ajwa ya, ada kurma rutop dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan itu pun nanti di surga akan disiapkan yang selain itu. Walaupun sudah pernah kita nikmati, lebih nikmat lagi apabila rezeki itu diberikan waktu kita di surga. Subhanallah, Allahumma amin. Wa utubihi mutasyabihan ya, hampir serupa mereka di sungai atau dipetikkan buah itu ya, disuguhi dipetikkan buah itu mutasyabih dalam keadaan serupa, yakni tetapi berbeda rasanya. Loh ya, tadi sudah saya singgung ya, lebih enak ya, malah ainun ro'at malah udhunun sampai tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita dengar. Walaupun itu sudah kita terangkan mangga alpukat, mangga gadung, mahamadu ya Mbak Sufi ya, tapi di sana diberikan yang serupa itu, dipetikkan, disuguhkan, tapi rasanya lebih nikmat. Masya Allah ya, seakan-akan seperti itu kita sudah tidak sabar ya untuk datang ke surganya Allah lah. Walahum fiha azwajun, dan diberi istri-istri bagi orang laki-laki ya, diberi yaitu wanita cantik. Walaupun istrinya sudah cantik kalau sudah menjadi ratu cantik misalnya, tapi di surga karena amanu wa amilus sholihat tetap diberikan pendamping istri-istri yang lebih cantik. Nah, Masya Allah ya. Mutahharatun, dan istri itu suci Mas Sufi, tidak pernah terhalang oleh kalau di dunia kan ada menstruasi. Nah, itu mutahharah. Jadi istri itu suci. Kalau sekarang masih gadis ya, masih gadis ya. Ini Al-Qur'an yang menerangkan ya. Jadi masih suci lah. Dari haid, dari nifas, dan istri itu pendamping bidadari yang mendampingi. Nah kalau perempuan gimana? Tentunya juga laki-laki yang tampan, yang ganteng, dan juga suci ya. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya hingga mereka tak pernah fana dan tidak pernah dikeluarkan dari dalamnya. Amin Allahumma amin. Jadi manusia di dunia ini memang hidup di dunia ini adalah tempat kita menitik ya, tetap kita berlatih, tetap kita beribadah ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amanu wa amilus sholihat, tidak akan sia-sia orang-orang yang beriman, beramal soleh, berbuat baik, yang sudah kita terangkan berkali-kali, kriterianya sudah banyak sekali, nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga semua pemirsa ya, semua pendengar pada pagi hari ini digolongkan Mbak Silvi termasuk orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Amin. Yang disiapkan surga Allah. Amin ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fajar di Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Bunyai. Waalaikumsalam Pak Fajar.
Fajar yang berada di Surabaya. Alhamdulillah mengikuti kajian kita, semoga bermanfaat. Monggo. Yang saya tanyakan tentang banyaknya fenomena pengobatan alternatif yang mana pemiliknya ini mampu melihat hal gaib, termasuk malaikat yang informasinya seperti itu dalam menyembuhkan pasien. Lah, bagaimana kita harus menyikapinya ini? Nah, mohon penjelasannya. Non sewu Bu Silvi, tadi apa malaikat yang menyembunyikannya? Maksudnya gimana? Bisa orang-orang pengobatan alternatif yang bisa melihat hal gaib, termasuk bisa melihat malaikat, maksudnya seperti itu. Orangnya ini merasa bisa melihat malaikat yang bisa menyembuhkan pasien-pasiennya tadi. Gini Mbak Silvi, ya. Memang kita percaya dengan yang gaib. Allah menciptakan jin, ya. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan malaikat. Nah, orang-orang yang diberi ilmu Allah, ya, ilmu Allah tidak terbatas, ya. Di dalam surat satu ayat Al-Quran ada, ya, kalau tidak salah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum ini menjurus ke situ, ya. Ya ma'syarul insi wal jinni, lah, wahai para manusia dan jin, ya, tembuslah, maksudnya gitu. Carilah ilmu yang bisa menembus langit dan bumi. Dan itu bisa dipersilakan oleh Allah. Seperti sampai ada beberapa manusia yang bisa menembus rembulan. Nah, ya, planet-planet. Boleh. Tapi ilmu itu pun kita tidak boleh sampai merupakan suatu keimanan. Tetap itu adalah pertolongan Allah. Nah, itu kuncinya. Supaya kita tidak usah nanti loh. Supaya kita itu tidak takabur. Saya sudah bisa melihat malaikat. Misalnya, saya sudah jin-jin taat dengan kita, misalnya, ya. Nah, semampu apapun, ya. Tapi itu kita tetap ilmu yakin bahwa kami ini tetap ditolong oleh Allah. Nah, memang disuruh Allah untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya. Nah, jadi kita pun juga bisa percaya. Kemungkinan orang itu memang sangat alim, kemungkinan orang itu memang ilmunya sudah apa ya? Ada indra, ya, indra berapa itu ya namanya? Nah, ya, ada indra ke-6, indra ke-7 dan lain sebagainya. Nah, selagi orang itu beriman kepada Allah, tapi ingat, oke, selagi orang itu tidak musyrik, nah, insya Allah kita pun juga percaya. Boleh. Mungkin Allah mengikhtiarkan, kita ikhtiar, mungkin Allah memberikan suatu obat kepada si pasien itu melalui orang yang alim itu. Karena orang alim itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ud'uni astajib lakum. Akhirnya Allah memberikan apapun permohonannya orang alim itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Pak Fajar, yang penting ini tadi peramal atau paranormalnya tadi yakin kepada Allah. Tidak melenceng. Ya, itu ya. Pertanyaan kedua ini dari Pak Farhan di Malang. Assalamualaikum Bu Nyai. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22 dijelaskan bahwa diturunkannya hujan dari langit itu terdapat rezeki untuk manusia. Terus bagaimana dengan opini yang menyatakan bahwa biasanya kalau untuk anak-anak kecil, ayo jangan hujan-hujan nanti kamu sakit ini. Atau bisa jadi ada orang yang bilang kalau hujan-hujan ini jadinya gagal panen lah. Gimana itu? Gagal panen jadi banjir lah. Itu bagaimana opini-opini seperti itu? Mohon penjelasannya. Pak Sinten, Bapak siapa? Bapak dari Malang, Pak Farhan. Pak Farhan, assalamualaikum Pak Farhan, matur suwun sangat, alhamdulillah, saling doa sehat walafiat, semoga dipanggil lagi ya untuk ke Mekah. Sekarang sudah buka, Anamiro sudah sekarang bahkan sudah memberangkatkan. Sekarang sedang isolasi di bintang 5, Mbak Sufi, luar biasa ya isolasinya. Maka monggo jangan segera apabila punya rezeki ya. Di situ dijelaskan oleh Allah, wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Tentu apa yang diturunkan oleh Allah semuanya mengandung hikmah. Saja. Yang diciptakan pasti mengandung hikmah.
Akan tetapi kita pun harus ikhtiar, Bu Silvi. Bukan kita itu terus hujan ya, misalnya hujan ya. Kita anak-anak apa itu hujan-hujan. Ya terus terang aja. Padahal anak-anak itu biasanya sudah tidak terbiasa dengan air hujan itu, sehingga perubahan alam akan menjadikan perubahan fisiknya, akan menjadikan sakit. Nah, jadi itu bukan karena air yang diturunkan oleh Allah, karena perubahan untuk harus adaptasi dulu. Tidak pernah hujan-hujan, tidak pernah digebyur sininya. Misalnya dengan kita mandi saja ada aturannya loh Bu Silvi. Ya, banyak orang stroke karena apa? Tidak tahu aturannya, mandi langsung digebyur dari sini. Padahal itu kalau menurut kesehatan harus kaki dulu, kemudian ke atas baru itu di ilmu kesehatan sih. Kalau saya lihat juga dari siaran-siaran para dokter. Nah, jadi tetap apa yang diturunkan oleh Allah berupa air, yaitu jelas menjadi rezeki. Maka manusialah yang harus pintar-pintar untuk memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah, termasuk sudah diberi disimpan di dalam bumi ya, kemudian dikeluarkan untuk menjadikan tumbuh-tumbuhan itu hidup, dan semuanya tanpa air pun memang tidak bisa hidup. Nah itu Pak Farhan. Jadi walaupun air itu mendatangkan banjir, mungkin menyebabkan penyakit, yang penting kita harus bersyukur udah dikasih hujan. Karena banjir itu kan sampah. Karena sebelum hujan, maka harus kita siapkan ya, jangan sampai terjadi banjir. Jadi manusia pun terus harus berikhtiar. Sudah pertanyaannya sudah tidak ada lagi berikutnya. Tapi kita persilahkan lagi Bu Silvi. Barangkali ada pertanyaan bisa lewat WA, bisa lewat apa saja yang sudah disiapkan oleh PT An-Namirah Travelindo. Baik, bisa. Kemudian jangan lupa bahwa An-Namirah sudah mulai memberangkatkan, dan insya Allah masih ada kursi ya yang berangkat tanggal 8 ini. Iya. Nah, segera saja karena memang tanggal 8 itu sudah beberapa hari lagi disiapkan paspor dan vaksinnya. Ya, kemudian sering-seringlah datang ke kantor An-Namirah ya. Jangan hanya lewat WA saja, biar jelas masalahnya, karena ada peraturan-peraturan yang ketat. Dalam masa pandemi ini Arab Saudi mendatangkan tamu tapi masih ketat peraturannya agar tidak salah paham. Jangan, jadi untuk Bapak Ibu jamaah PT An-Namirah, jamaah umroh maupun jamaah haji yang belum berangkat atau tertunda keberangkatannya, bisa langsung datang ke kantor An-Namirah untuk diberikan penjelasan yang lebih jelas. Karena kalau biasanya dalam WA ataupun Facebook ataupun yang lainnya kadang salah mengartikan, jadi salah memahami, akibatnya tidak baik seperti itu. Sebetulnya saya juga sudah kelayu Mbak Silvi, tapi ingin berangkat karena sekarang memang karena usianya. Jadi saya yang menyadari lah, sebetulnya sudah kangen rindu ya dengan Baitullah ya. Tapi karena usia sudah dibatasi, waduh, saya harus nyala dulu, sabar dulu. Insya Allah pada waktunya kita juga bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nyai atas tausiahnya pagi hari ini. Kepada jamaah pemirsa setia Mutiara Haramain pengajian virtual PT An-Namirah Travelindo, jangan lupa karena tadi bahasanya air. Nah, kita harus tetap sedia dengan air mineral. Ini juga air yang diturunkan oleh Allah selain hujan. Air mineral tadi yang sudah disimpan di bumi dikeluarkan dalam bentuk air mineral yang menyehatkan. Yang kita konsep SNI loh Bu Silvi, jangan lupa ya. Jangan lupa kita juga produksi air. Kita memiliki pondok pesantren juga mulai dari playgroup, TK, SD, SMP. Yang terpenting air ini mengandung doa. Tidak sembarang air, mengandung doa anak-anak yatim seperti itu. Dan para jamaah kita. Membeli adalah bersedekah. Terima kasih banyak atas perhatian jamaah semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzan, alhamdulillah ya.